Perkenalkan, nama saya Siprianus, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang opening prosedur dan closing prosedur. Opening prosedur. Yang pertama adalah mengambil kunci laundry di tempat yang telah ditentukan, biasanya di kantor satpam atau security office. Yang kedua, menandatangani buku serah terima kunci apabila bersedia menjadi penanggung jawab kunci. Yang ketiga adalah memeriksa kebersihan lingkungan. Keempat, memeriksa kondisi dan kebersihan mesin dan segera mencatat jika ada kabel-kabel yang terkupas atau oli mesin yang tumpah. Yang kelima adalah mencatat dalam logbook jika terdapat kejanggalan atau kerusakan dan segera laporkan ke pimpinan. Closing prosedur. Yang pertama adalah membersihkan peralatan kerja setelah dipakai dan rapikan serta letakkan semua peralatan bekerja sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, laporkan jika ada permasalahan atau kejanggalan pada peralatan yang digunakan. Yang ketiga, matikan semua aliran listrik dan kembalikan kunci ke tempat yang ditentukan serta menandatangani buku pengambilan kunci. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Amriani, saya dari 11 Perhotelan. Oke, yang pertama adalah marking machine. Pada bab 2 ini, dia sudah dijelaskan bahwa sebelum pakaian dicuci, dia akan diberi tanda ataupun marking secara manual maupun menggunakan mesin. Fungsi dia tuh supaya pakaian yang akan dicuci dia tidak tertukar antara pemilik yang satu dan pemilik yang lain. Selain dari itu, dia dapat mengelak dari risiko kehilangan. Kemudian pemberian tanda dapat dilakukan berdasarkan nomor kamar, nomor bil, dan nomor urut, dan lain-lainnya. Oke, untuk kegunaannya yang pertama adalah ambil satu bundle laundry bag cucian tetamu, lalu keluarkan semua pakaian kotornya mengikut laundry atau valet listnya. Yang kedua, pakaian yang telah dikumpul oleh valet dicek kembali dan dicocokkan dengan jumlah pakaian yang ada di laundry list. Pada laundry list itu dia ada tertulis nama dan merek pakaian tersebut. Kemudian pakaian-pakaian tersebut di marking ataupun ditanda secara manual maupun secara menggunakan mesin. Kemudian yang ketiga, periksa satu persatu pakaian tetamu tersebut. Ketika dalam pengecekan, kita temukan ada kerusakan pada pakaian seperti koyak, warna belang, ataupun kancing terlepas dan lain-lainnya. Petugas harus segera melaporkan kepada supervisor supaya supervisor dapat disampaikan kepada tetamu yang bersangkutan. Kemudian bagian-bagian yang rusak kita harus tandai dengan peniti ataupun yang lainnya. Yang keempat, pisahkan menurut warna, jenis bahan, dan jenis cucian. Dan yang kelima adalah pemberian tanda pada pakaian dapat dilakukan dengan memberikan yang pertama adalah nomor kamar tetamu, yang kedua hari dan nomor urut, yang ketiga warna kain, dan yang keempat adalah hari, tanggal, dan nomor urut. Kemudian yang keenam, tulis semua pakaian yang ditandai dalam logbook. Kemudian yang terakhir, setelah semua pakaian diberi tanda, petugas checker atau maker akan membawa pakaian tersebut untuk dicuci oleh bagian washer ataupun cleaner, baik laundry maupun dry cleaning. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan spotting machine. Spotting mesin adalah proses pembersihan pengotor pada mesin. Ini dilakukan dengan membasahi cucian. Tujuannya ialah menghanyutkan kotoran yang menempel pada bagian cucian dan terlepas dari tekstil. Proses ini seringkali disebut wetting, yakni penghilangan kotoran pada bagian tertentu, dalam kurung pre-washing atau soaking. Proses ini dapat dilakukan saat pre-washing sekaligus menghilangkan kotoran yang tebal pada bagian-bagian tertentu. Prosedur pengoperasian mesin ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pisahkan dan siapkan cucian yang akan dihilangkan nodanya. Yang kedua, basahi cucian dan teteskan bahan pembersih noda pada bagian noda yang akan dibersihkan, lalu biarkan sesaat. Yang ketiga, ambil sikat yang halus, kemudian sikat perlahan-lahan dengan gerakan satu arah sampai noda hilang.
Yang keempat, sikat bagian kerah dan ujung lengan kemeja dan bagian ujung celana untuk celana panjang. Dan yang terakhir adalah bilas menggunakan air bersih, lalu lanjutkan proses pencucian. Perkenalkan, nama saya Yurna Yancabi dari kelas 11 hotel. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan drying tumbler machine. Sering melihat simbol lingkaran di dalam kotak di dalam pakaian Anda. Itu adalah simbol tumbler dry yang menunjukkan bahwa jenis pakaian tersebut bisa dikeringkan dengan cara fungsi tumbler dry. Bahan pakaian yang bisa menggunakan tumbler dry umumnya adalah pakaian sehari-hari dan bahan tebal seperti handuk. Namun hindari penggunaan tumbler dry pada wol, sutra, dan bra karena akan menjadi susut, rusak, ataupun berubah bentuk. Cara kerja tumble dryer adalah menggunakan kombinasi dari panas, pergerakan udara, dan kadar kelembapan yang rendah pada sebuah wadah drum metal besar. Pakaian yang digerakkan secara berputar di dalam drum, seperti gerakan memeras baju hingga kering. Titik untuk tumble dryer pada mesin cuci pakaian umumnya bisa kering hingga 70 sampai dengan 90%. Dan perlu dilanjutkan dengan pengeringan manual atau dijemur di bawah terik matahari. Cara penggunaan drying tumbler atau penggunaan mesin. Penggunaan saat operasional, yang pertama siapkan kain yang akan dikeringkan, pastikan tidak melebihi kapasitas mesin. Yang kedua, buka pintu mesin pengering dengan hati-hati. Ketiga, tarik pegangan ke arah luar. Keempat, masukkan pakaian ke dalam drum satu persatu, pastikan tidak terdapat koin, jarum maupun benda keras di dalam pakaian. Yang kelima, tutup pintu dengan hati-hati dan tekan hingga tertutup sempurna. Yang keenam, atur posisi timer atau waktu sesuai dengan kapasitas pakaian yang dimasukkan di dalam mesin. Yang ketujuh, atur posisi temperatur sesuai dengan jenis kain yang dikeringkan. Yang ke-8, nyalakan mesin dan putar saklar daya ataupun power. Yang ke-9, nyalakan api atau burner, putar saklar api atau burner. Nah, lihat nyala api, pastikan sudah menyala biru, tunggu proses pengeringan sesuai durasi waktu. Setiap selesai proses pengeringan, saringan debu harus dibersihkan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Selvi Bitrian, saya dari kelas 11 perhotelan. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan washing machine. Sebelum pakaian dimasukkan ke dalam mesin cuci, seorang washer harus terlebih dahulu memastikan kondisi pakaian yang akan dicuci. Ia pastikan ialah tidak ada lagi barang yang tertinggal dalam kantong-kantong pakaian. Prosedur pengoperasian mesin ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu bot. Kedua, setelah dilakukan penimbangan atau pemilihan berdasarkan warna, jenis, dan tingkat kekotoran, pastikan kembali kondisi pakaian seperti menutup resleting, sangkutan, dan tali untuk memastikan tidak merusak pakaian lainnya. Yang kedua, mesin cuci. Masukkan pakaian atau linen ke dalam drum mesin cuci, pastikan beratnya tidak lebih dari 80% dari kapasitas mesin cuci. Contohnya, jika kapasitas mesin cuci 10 kg, maka maksimal berat cucian yang masuk adalah 8 kg. Pintu pastikan terkunci rapat dan buka keran air. Yang keempat, tambah bersih, mulai dari akali, deterjen, bleach, softener ke dalam kontainer. Dispenser sesuai dengan yang telah ditentukan. Jangan melebihi batas maksimum, tutup laci dispenser secara perlahan. Yang kelima, tekan tombol menyalakan mesin dan atur suhu air sesuai dengan petunjuk penggunaan mesin. Yang keenam, putar program terlebih dahulu sebelum menekan tombol start dengan ketentuan. Yang pertama, dilecet
Untuk pakaian halus yang mudah rusak seperti tirai apron, taplak meja, suhu yang dianjurkan adalah 20 derajat Celcius. Kedua, blanket atau selimut, pillowcase atau selimut bantal dianjurkan dengan suhu 40 derajat Celcius. 3. Tekan tombol start atau pause. Program kartun dipilih secara otomatis normal. 3. Rest atau 800 rpm atau 40 derajat Celcius. Yang ketujuh, biarkan mesin bekerja sampai proses pembilasan pertama, lalu tambahkan blanch untuk pakaian putih. Pada proses pembilasan kedua, tambahkan sole. Terakhir, pada proses pembilasan ketiga, masukkan softener. 8. Biarkan beberapa saat sampai mesin melakukan spin atau final spin pemerasan. Jika proses mencuci selesai, biasanya mesin secara otomatis akan berhenti dan alarm berbunyi. Yang ke-9, buka pintu dan keluarkan cucian. Oke, kali ini saya akan membahas tentang laundry, yaitu pressing mesin atau finishing. Finishing memiliki peran yang sangat penting untuk laundry. Sebelum mengenal lebih jauh tentang finishing, ada baiknya kita mengenal beragam pakaian. Yang pertama ada jas, yang kedua ada celana, yang ketiga ada baju yuri, dress wanita termasuk bagian atas dan bawahnya, yakni blouse dan skirt atau kemeja, baik pria maupun wanita. Adapun prosedur pengoperasian mesin pressing atau finishing ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jas atau sering disebut jaket. Untuk pengoperasiannya, mesin pressing atau finishing ini adalah sebagai berikut. Jaket. Yang pertama, umum. Keadaan pakaian tidak boleh berubah, menciut, atau melar dari model dan bentuk aslinya. Yang kedua, kancing. Harus tidak tertekan saat disetrika dan tidak boleh ada bekas tekanan. Yang ketiga, leher atau kerak. Lengkungan leher belakang harus licin, rata, kaku, dan rapi, tidak mengerut. Yang keempat, penyimpanan. Saat digantung, bahu harus rata atau tidak boleh miring. Yang B, ada celana. Prosedur operasi mesin pressing finishing untuk celana adalah yang pertama, umum. Seluruh bagian celana harus licin, rata, serta tidak terdapat lemas, kusut, atau mengerut. Yang kedua, garis celana. Yang ketiga, bagian pinggang. Yang keempat, kancing, zipper, dan kaitan. Yang kelima, daerah pesak celana. Daerah pangkal paha harus bebas dari kusut dan kerutan. Yang keenam, kantong bibir kantong harus bertemu rata sejajar sesuai model dan bentuknya. Yang ketujuh, tanda-tanda bekas tekanan, garis-garis yang tertinggal dari bentuk pressing atau setrikaan yang dihilangkan. Yang ke-8, lipatan kaki. Yang ke-9, penyimpanan. Yang C, ada kemeja. Kemeja yang dimaksud pria dan wanita. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada umum. Pertama umum. Seperti biasa harus rapi dan bersih dari noda. Yang kedua, bagian leher selalu licin, pinggirannya rapi. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi nomor 7, yaitu roll ironer atau mangler machine. Fungsi dari roll ironer dan mangler machine, dia merapikan linen yang nipis namun berukuran besar dan panjang. Contohnya seperti sheet, tablecloth, hingga skirting.
Roll berputar untuk menarik dan menekan secara simultan benda kerja yang berada di antaranya. Roll ini dapat bekerja secara bolak-balik atau searah. Cara kegunaan atau pengoperasian mesin ini adalah sebagai berikut. Pertama, bersihkan permukaan roller dengan lilin khusus sebelum mesin dipakai. Kedua, panaskan mesin sesuai jenis linen yang akan dipres. Ketiga, persiapkan linen-linen yang akan dipres sesuai dengan jenis bahan dan ukurannya. Keempat, kita harus pisahkan linen-linen yang rusak atau masih kotor. Yang kelima, masukkan linen-linen satu persatu sesuai dengan jenis dan ukurannya. Yang keenam, pegang sudut kiri dan kanan dan pastikan dalam kondisi yang jenjang agar presnya rapi. Yang ketujuh, lipat linen yang telah selesai dipres dengan standar lipatan yang ada. Yang kedelapan, tempatkan linen-linen yang sudah selesai dilipat kepada troli linen yang tersedia dengan semua lipatan menghadap ke satu sisi. Yang kesembilan, matikan mesin jika semua linen telah selesai dipres.